Misteri Hotel Marbella Anyer. Bangunan tua penuh kisah angker. Jejak awal di Anyer. Bima tiba di Anyer. Dia menuju Hotel Marbella. Hotel ini terlihat megah namun menyimpan aura dingin. Ini proyek terbesarnya. Bima membawa kamera dan peralatan rekaman. Dia siap membongkar misteri hotel. Banyak cerita seram beredar. Bima ingin mencari tahu kebenarannya. Dia tidak percaya tahayul. Dia hanya percaya bukti. Timnya menunggu di luar. Bima masuk sendirian. Lobi hotel sangat sepi. Dinding marmernya kusam. Langit-langitnya tinggi. Udara terasa berat. Bau apek dan garam laut bercampur. Bima melihat ke sekeliling. Dia menyalakan kamera. Inilah awal eksplorasinya. Dia mencari petugas hotel. Petugas itu muncul dari balik meja resepsionis. Namanya Pak Heru. Wajahnya ramah namun terlihat lelah. Bima menjelaskan tujuannya. Pak Heru mengizinkan. Dia memberikan kunci kamar 555. Kamar paling terkenal. Kamar itu konon berhantu. Pak Heru berpesan. Jangan terlalu larut malam. Bima mengangguk. Dia berterima kasih. Bima mulai berjalan. Lorong hotel sangat panjang. Karpetnya tebal dan tua. Lampu remang-remang. Suasananya mencekam. Bima sampai di depan kamar 555. Dia memasukkan kunci. Pintunya berat. Kamar itu gelap. Bima menyalakan lampu senter. Debu menutupi segalanya. Jendela besar menghadap laut. Terdengar suara ombak. Kasurnya besar. Ada lemari kayu tua. Di sudut ruangan ada kursi goyang. Kursi itu terlihat usang. Bima menaruh tasnya. Dia menyiapkan alat rekam suara. Bima mulai berbicara ke kamera. Dia menjelaskan sejarah singkat kamar 555. Konon, seorang noni Belanda meninggal tragis di sana. Ada yang bilang bunuh diri. Ada yang bilang dibunuh. Setelah itu, banyak tamu lari. Mereka melihat penampakan. Mereka mendengar tangisan. Bima mencatat semua. Dia ingin merasakan sendiri. Dia duduk di tepi kasur. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Bima merinding. Dia melihat alat detektor suhu. Angkanya turun cepat. Ini anomali pertama. Bima segera mengarahkan kamera. Dia tidak panik. Dia mencari sumber dingin. Tidak ada. Bima membuka jendela. Udara luar panas. Aneh. Bima kembali menutupnya. Dia menyalakan alat rekam suara. Dia mengajukan pertanyaan. Apakah ada seseorang di sini? Dia menunggu respons. Hanya keheningan. Bima mengulangi. Tolong berikan tanda kehadiran. Tiba-tiba, kursi goyang bergerak pelan. Sekali, lalu berhenti. Bima terkejut. Dia melihat kursi itu. Kursi itu tidak disentuh. Dia merekam gerakan itu. Ini bukti kuat. Bima memeriksa kursi goyang. Kursi itu berat. Tidak mungkin bergerak sendiri. Lantainya rata. Bima memutar rekaman suara. Dia mendengarkan. Ada suara samar. Suara itu seperti desahan. Suara perempuan. Bima memperbesar volume. Suara itu semakin jelas. Pergi. Satu kata. Jelas dan pelan. Bima merasa tertantang. Dia meletakkan kamera di meja. Dia ingin eksplorasi lebih dalam. Dia berjalan ke kamar mandi. Kamar mandi marmer. Ada bak mandi besar. Keran air berkarat. Bima melihat cermin. Cermin itu kusam. Bima mengusap cermin. Dia melihat pantulannya. Lalu, di belakangnya. Sekilas, ada bayangan putih. Bayangan itu sangat cepat. Bima berbalik. Tidak ada. Dia kembali ke kamar utama. Dia merasa diawasi. Dia berjalan ke lemari kayu.
Lemari itu terkunci. Bima mencoba membukanya. Tidak bisa. Dia melihat celah kunci. Dia mengintip. Di dalam lemari gelap. Dia tidak melihat apapun. Bima kembali ke kamera. Dia menceritakan pengalamannya. Dia menunjukkan bukti rekaman dan suhu. Lalu, dia mendengar suara lagi. Kali ini lebih keras. Suara seperti benda jatuh. Sumber suara dari balik pintu. Bima mendekat ke pintu. Dia membuka sedikit. Lorong sepi. Tidak ada apa-apa. Bima melihat lantai. Ada sebuah boneka kecil. Boneka porselen tua. Matanya hilang satu. Boneka itu pasti jatuh dari suatu tempat. Bima mengambil boneka itu. Dia memegangnya. Rasanya dingin sekali. Bima kembali ke kamar. Dia menaruh boneka di meja. Tepat di samping kamera. Dia melanjutkan rekaman. Dia membahas boneka itu. Mungkin ini milik noni Belanda. Mungkin ini petunjuk. Dia merasa koneksi dengan entitas itu semakin kuat. Dia memutuskan mengakhiri narasi pertama di sini. Dia akan kembali besok malam. Teror di kolam renang tua. Bima kembali ke Hotel Marbella. Hari sudah malam. Jam menunjukkan pukul 23. Dia membawa peralatan lebih lengkap. Ada kamera termal. Ada perekam EVP khusus. Bima tidak ke kamar 555. Dia fokus pada target kedua. Itu adalah kolam renang tua. Kolam renang itu ada di belakang hotel. Area itu terpisah dari kolam baru. Pohon besar mengelilingi tempat itu. Kolam itu sangat besar. Airnya sudah lama kering. Permukaan semennya retak. Lumut tebal menutupi dasarnya. Bau amis menyeruak. Bau itu bukan bau klorin. Itu bau anyir dan lembab. Bima berjalan perlahan. Cahaya senternya menyapu. Dia merekam ke kamera. Dia menjelaskan suasana. Kolam ini terasa mati, katanya. Energinya sangat berat. Ini berbeda dari kamar 555. Bima mulai mengatur posisi kamera. Dia memasang 3 kamera statis. 1 di ujung kolam. 1 di papan loncat. 1 lagi di dekat kamar ganti. Kamar ganti itu gelap total. Bima menyalakan sensor gerak. Sensor diletakkan di bibir kolam. Sensor ini sensitif pada pergerakan kecil. Bima mengingat cerita Pak Heru. Ada 2 anak tenggelam di sini. Kejadiannya bertahun-tahun lalu. Mereka bermain terlalu malam. Tubuh mereka ditemukan pagi hari. Setelah itu, kolam ditutup. Banyak yang melihat bayangan anak-anak. Mereka sering muncul di dekat papan loncat. Bima berdiri di tepi kolam. Dia memejamkan mata sebentar. Dia mencoba merasakan. Angin bertiup kencang. Daun kering berserakan. Tiba-tiba, sensor gerak berbunyi. Bunyinya tajam. Bima segera membuka mata. Dia mengarahkan senter. Sensor yang berbunyi adalah yang di papan loncat. Tidak ada apa-apa di sana. Bima berjalan mendekati papan loncat. Papan itu kayu tua. Sudah lapuk. Bima memeriksa sensor. Sensor menyala merah. Ini berarti ada deteksi. Bima memeriksa kamera termal. Layar kamera menunjukkan normal. Tidak ada jejak panas tubuh. Bima bingung. Ada pergerakan, tapi tidak ada wujud. Dia melihat ke dasar kolam. Kolam itu sedalam 3 meter. Dia berjalan menuruni tangga kolam. Kakinya menginjak lumut. Licin. Dia melihat sekeliling. Di sudut kolam ada tumpukan sampah. Bima mendekat. Sampah itu kain-kain tua. Bima menyentuhnya. Kain itu terasa dingin. Bima kembali naik. Dia berdiri di tepi kolam. Dia berbicara ke udara. Apakah kalian yang bermain di sini? Dia menunggu respons. Hening. Dia mengulangi. Tolong buat suara. Mungkin sentuh air di kolam.
Tiba-tiba, dia mendengar suara. Suara itu seperti cipratan air. Plok, plok. Suara itu datang dari kamar ganti. Bima segera menuju kamar ganti. Pintu kayu berderit. Bima membuka perlahan. Ruangan itu sangat kecil. Ada 3 shower. Bau pesing kuat. Bima mengarahkan senter. Lantainya semen. Lantai itu sangat kering. Tidak ada genangan air. Bima berjalan maju. Dia melihat shower paling ujung. Tiba-tiba, keran shower itu menetes. Tetes. Tetes. Bima merekam keran itu. Keran itu sudah berkarat. Keran itu pasti sudah mati. Bima tidak menyalakan air. Dia yakin itu tidak mungkin. Dia memutar keran. Keran itu serat. Tidak ada air keluar. Dia memutar lagi. Tetap kering. Bima memutar rekaman suara. Di rekaman itu, suara cipratan air jelas terdengar. Suara itu sangat dekat. Bima kembali ke kolam. Dia melihat kembali ke sensor. Sensor di papan loncat kembali berbunyi. Kali ini bunyinya lebih lama. Bima melihat lebih detail. Di bawah papan loncat ada lantai semen. Di lantai semen itu, Bima melihat sesuatu. Ada jejak kaki kecil. Jejak kaki itu basah. Jejaknya sangat samar. Bima mendekat. Dia menyentuh jejak itu. Jejak itu sangat dingin. Jejaknya memanjang dari papan loncat. Jejak itu berhenti mendadak di tepi kolam. Aneh sekali. Kolam itu kering. Tidak ada sumber air. Bima mengikuti jejak kaki itu. Jejaknya sangat kecil. Itu pasti jejak kaki anak-anak. Jejak itu mengarah ke tangga kolam. Bima turun lagi. Dia mengikuti jejak itu. Jejak itu tiba-tiba menghilang. Jejak itu hilang di tengah dasar kolam. Bima merasa tertekan. Tekanan di dadanya berat. Dia melihat ke atas. Langit gelap. Pohon melambai pelan. Bima menyalakan perekam EVP. Dia meminta entitas itu bicara. Tunjukkan di mana kalian tenggelam. Bima menunggu. Perekam merekam hening. Bima mendengarkan langsung. Dia mencoba mengulang pertanyaan. Tiba-tiba, lampu senter Bima mati. Total gelap. Bima panik. Dia menjatuhkan senter. Dia meraba saku. Dia mengeluarkan senter cadangan. Dia menyalakannya. Senter utama tergeletak di dasar kolam. Bima mengambilnya. Senter itu panas sekali. Aneh. Senter itu mati. Kenapa menjadi panas? Bima kembali ke tepi kolam. Dia merasa ada yang menarik kakinya. Kakinya terasa berat. Bima menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba melangkah. Kakinya tertahan. Bima menguatkan diri. Dia melompat ke tepi. Dia berhasil keluar. Jantungnya berdebar. Dia melihat ke dasar kolam. Dia melihat sekeliling lagi. Dia melihat bayangan melintas. Bayangan itu sangat cepat. Bayangan itu kecil. Bayangan anak-anak. Bayangan itu melintas di papan loncat. Lalu hilang di kamar ganti. Bima meraih kamera termal lagi. Layarnya tetap hitam. Tidak ada jejak panas. Bima merasa cukup. Dia harus mengumpulkan data. Dia mematikan semua alat. Dia mengambil sensor gerak. Sensor di papan loncat tetap menyala merah. Bima memegang sensor itu. Sensor itu bergetar pelan. Bima segera mematikannya. Dia memasukkan semua alat ke tas. Dia berjalan menjauh dari kolam. Dia melihat ke belakang. Di dasar kolam yang kering. Dia melihat genangan kecil. Genangan itu memantulkan cahaya bulan. Genangan itu tidak ada sebelumnya. Genangan itu berbentuk lingkaran. Genangan itu bergerak pelan. Seolah-olah ada yang berenang di sana. Bima mempercepat langkah. Dia harus pergi dari sini. Dia merasa tidak aman.
Dia sudah mendapatkan banyak bukti. Suara, jejak kaki, pergerakan, dan genangan aneh. Dia mencatat semuanya. Dia sampai di lobi. Lobi hotel sangat terang. Pak Heru sudah menunggu. Pak Heru melihat Bima. Wajahnya pucat. "Kenapa cepat sekali, Mas Bima?" tanya Pak Heru. Bima menjawab, "Banyak kegiatan. Saya harus istirahat." Membuka misteri Noni Belanda. Bima bangun pagi. Dia merasa lelah. Malam di kolam renang menguras energi. Dia melihat boneka porselen di meja. Boneka itu adalah fokus narasi 3. Bima yakin boneka itu milik Noni Belanda. Dia harus mencari tahu identitas Noni itu. Dia meninggalkan kamar 555. Dia mencari Pak Heru di lobi. Lobi pagi hari terlihat berbeda. Lebih terang. Tidak terlalu mencekam. Bima menyapa Pak Heru. Dia meminta bantuan. Dia butuh akses arsip hotel. Arsip lama dan catatan sejarah. Pak Heru ragu. Arsip itu di gudang bawah tanah. Gudang itu lembab. Banyak dokumen rusak. Bima meyakinkan Pak Heru. Dia butuh nama Noni Belanda itu. Dia butuh cerita asli kamar 555. Pak Heru akhirnya setuju. Dia melihat keseriusan Bima. Mereka menuju gudang bawah tanah. Gudang itu di balik lobi. Ada pintu kayu kecil. Pintu itu tersembunyi. Pak Heru membuka kuncinya. Bau debu dan jamur langsung tercium. Ruangan itu sangat gelap. Mereka menyalakan senter. Gudang itu dipenuhi rak baja. Rak-rak penuh tumpukan kertas. Banyak kotak kardus usang. Ini adalah harta karun sejarah. Bima mulai mencari. Dia fokus pada dokumen tahun 1930-an. Tahun-tahun Hotel Marbella awal beroperasi. Pak Heru menunjukkan satu sudut. "Ini arsip lama sebelum kemerdekaan," kata Pak Heru. Bima mulai membuka kotak. Kotak itu penuh koran usang. Kertasnya rapuh. Bima hati-hati membukanya. Dia mencari kata kunci. Marbella, kecelakaan, kematian. Dia menemukan satu artikel. Judulnya besar. Tragedi kamar 555. Nona muda Belanda tewas mengenaskan. Bima mengambil foto artikel itu. Kertasnya hampir hancur. Dia membaca perlahan. Nama Noni itu tertulis jelas. Elise van der Steen. Artikel itu menjelaskan kejadian. Elise ditemukan tewas. Dia meninggal karena patah hati. Kekasihnya orang pribumi. Hubungan mereka dilarang keras. Elise bunuh diri di kamar 555. Kejadiannya sangat tragis. Tidak ada pembunuhan. Hanya kesedihan mendalam. Bima menghubungkan Elise dengan boneka itu. Boneka ini pasti miliknya. Mungkin hadiah dari kekasihnya. Bima memegang boneka itu. Ada perasaan sedih yang kuat. Dia mulai mengerti misteri kamar 555. Itu bukan teror. Itu duka. Bima melanjutkan pencarian. Dia ingin tahu siapa kekasih Elise. Dia menemukan foto kecil. Foto itu terselip di balik surat kabar. Foto seorang pria pribumi. Pria itu tampan. Di belakang foto ada tulisan tangan. Untuk Elise. Sampai jumpa di bawah ombak. Tulisan itu sama dengan yang di cermin kamar 555. Bima kaget. Di bawah ombak. Pria ini kekasihnya. Dia menulis ini. Mungkin sebelum perpisahan. Atau mungkin sebelum Elise meninggal. Bima merasa cerita ini semakin jelas. Dia juga menemukan buku catatan harian. Buku itu milik Elise. Tulisannya berbahasa Belanda. Bima tidak mengerti. Dia memotret setiap halaman. Dia bisa menerjemahkannya nanti. Buku itu menceritakan kisah cinta terlarang mereka. Bima melihat kembali artikel koran. Dia mencari rincian lain.
Dia menemukan keterangan tentang pembangunan kolam renang. Kolam itu dibangun oleh perusahaan Belanda. Kolam itu tempat pertemuan rahasia Elize dan kekasihnya. Bima yakin misteri kamar 555 dan kolam renang tua terhubung. Keduanya adalah saksi cinta mereka. Bima berterima kasih pada Pak Heru. Dia membawa beberapa salinan dokumen. Dia kembali ke kamar 555. Dia harus menganalisis data. Dia harus menerjemahkan buku harian Elize. Di kamar, Bima meletakkan boneka itu di meja. Dia menaruh foto kekasih Elize di sampingnya. Dia menyandingkan boneka dan foto. Bima menyalakan laptop. Dia mulai menerjemahkan buku harian itu. Terjemahan buku harian sangat emosional. Elize menulis tentang cintanya. Dia menulis tentang harapan. Lalu tentang rasa sakit dilarang menikah. Elize merasa putus asa. Kalimat terakhir Elize sangat menyayat hati. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Laut akan menyatukan kita. Bima mengerti. Ungkapan, di bawah ombak, adalah janji. Janji antara Elize dan kekasihnya. Bukan janji kematian, tapi janji kebersamaan. Elize meninggal. Kekasihnya pasti sangat hancur. Bima menyimpulkan. Penampakan Elize bukan hantu jahat. Dia hanya sedih. Dia mencari kekasihnya. Dia mencari kedamaian. Boneka porselen ini adalah kunci membebaskan Elize. Bima harus menyatukan mereka. Bima harus mengakhiri duka Elize. Rencana baru muncul. Dia harus membawa semua barang itu ke tempat mereka berjanji. Panggilan dari kamar sebelah. Bima duduk di kamar 555. Malam telah tiba. Dia telah menyatukan semua bukti. Boneka porselen. Foto kekasih Elize. Terjemahan buku harian. Semuanya di meja. Bima merasa siap. Dia ingin melakukan kontak lagi. Dia ingin memastikan arwah Elize tenang. Dia menyalakan alat perekam EVP. Dia menyalakan kamera. Bima berbicara pelan ke udara. Elize, saya tahu cerita kamu. Ini bukan salah kamu. Bima meletakkan foto kekasih Elize di depan boneka. Dia mencintai kamu. Dia tidak melupakan kamu. Sesaat, ruangan hening. Tidak ada perubahan suhu. Tidak ada pergerakan kursi goyang. Bima merasa aneh. Biasanya, energinya kuat. Sekarang, kamar terasa biasa saja. Bima merasa usahanya menenangkan Elize berhasil. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Bukan bisikan. Bukan tangisan. Itu adalah ketukan. Tok, tok. Ketukan itu pelan. Sumbernya dari pintu. Bima melihat jam. Jam menunjukkan pukul 00.30. Bima bangkit. Dia berjalan ke pintu. Dia membuka pintu sedikit. Lorong hotel sangat sepi. Lampu lorong remang-remang. Tidak ada siapa-siapa. Bima melihat ke kiri dan kanan. Kosong. Dia menutup pintu. Tok, tok. Ketukan itu muncul lagi. Lebih keras kali ini. Bima berjalan kembali ke pintu. Dia membukanya cepat. Lorong tetap kosong. Bima memeriksa gagang pintu. Tidak ada yang menyentuh. Bima mulai waspada. Ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Kali ini kuat. Bima yakin. Itu bukan ketukan fisik. Itu ketukan spiritual. Bima mengarahkan kamera ke pintu. Dia meminta ketukan itu berulang. Ketukan itu tidak muncul di pintu. Tapi terdengar dari dinding. Dinding kamar 555 sebelah kanan. Tok, tok. Bima mendekat ke dinding. Dia menempelkan telinga. Suaranya terdengar jelas. Jelas dari kamar sebelah. Kamar sebelah adalah kamar 557. Bima tahu kamar itu kosong. Hotel ini sepi.
Kamar 557 sudah lama tidak dipakai. Bima memastikan itu. Dia mengetuk balik dinding. Tok, tok. Dia menunggu respons. Terdengar balasan. Tok, tok. Bima merasa tertantang. Dia berbicara ke dinding. Siapa di sana? Apakah kamu Elize? Hening. Lalu, dia mendengar suara. Suara itu bukan ketukan. Itu adalah bisikan. Sangat samar. Tapi Bima mendengar jelas. Bisikan itu memanggil nama. Elize. Bima terkejut. Suara itu parau. Suara laki-laki tua. Bukan suara Elize. Itu suara lain. Kenapa suara itu memanggil Elize? Dan kenapa dari kamar 557? Bima kembali ke meja. Dia melihat foto kekasih Elize. Dia mengambil foto itu. Dia berjalan ke dinding kamar 557. Dia menempelkan foto ke dinding. Bima berharap ada reaksi. Tok, tok, tok. Ketukan itu muncul lagi. Lebih cepat. Lebih mendesak. Lalu, bisikan itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. Jangan ambil. Suara itu protes. Protes tentang foto. Bima menyadari. Entitas di kamar 557 melindungi Elize. Atau entitas itu adalah kekasih Elize? Tapi pria di foto itu pribumi. Kenapa suaranya terdengar tua? Bima bingung. Dia harus mencari tahu isi kamar 557. Bima mengambil kunci 555. Dia keluar dari kamar. Dia berjalan ke kamar 557. Pintu kamar itu sangat tua. Catnya mengelupas. Dia mencoba gagang pintu. Terkunci rapat. Bima kembali ke lobi. Pak Heru sudah tidak ada. Bima mengambil telepon. Dia menghubungi Pak Heru. Bima menjelaskan situasinya. Dia meminta kunci kamar 557. Pak Heru ragu. Dia bilang kamar 557 berbahaya. Lebih angker dari 555. Dia tidak pernah membiarkan orang masuk. Bima mendesak. Bima bilang dia harus menyelesaikan misteri ini. Pak Heru akhirnya luluh. Dia akan mengantar kunci. Pak Heru tiba di lorong. Dia terlihat takut. Dia memberikan kunci kamar 557. Cepat selesaikan. Mas. Jangan ganggu dia. Pak Heru langsung pergi. Bima memegang kunci kamar 557. Kuncinya berat dan berkarat. Bima memasukkan kunci. Dia memutar. Terdengar bunyi klik keras. Bima membuka pintu. Dia siap untuk narasi 5. Petunjuk dari cermin berdebu. Bima berdiri di ambang pintu kamar 557. Dia menyalakan senter. Udara dingin langsung menerpa. Suhu di kamar ini jauh lebih rendah dari 555. Bau tanah basah dan besi tua menusuk hidung. Kamar 557 terlihat sangat berbeda. Tidak ada kasur. Tidak ada perabotan mewah. Hanya ada kursi kayu rapuh. Ada meja kerja berantakan. Kamar ini seperti kantor lama yang ditinggalkan. Bima melangkah masuk. Lantai kayu berderit keras. Dia mengarahkan senter. Dinding kamar penuh coretan. Coretan pensil dan arang. Bima mendekat ke dinding. Dia melihat gambar-gambar aneh. Gambar sketsa ombak. Gambar sketsa Hotel Marbella. Dan banyak gambar wajah. Wajah yang sama. Wajah pria di foto kekasih Elize. Bima menyalakan kamera. Dia merekam semua coretan itu. Ini bukan kamar tamu biasa. Ini pasti tempat seseorang tinggal lama. Seseorang yang terobsesi. Terobsesi pada Elize dan laut. Bima berjalan ke meja kerja. Meja itu penuh debu. Di atasnya ada buku sketsa terbuka. Bima membuka halaman. Sketsa itu gambar Elize.
Sangat detail dan indah. Di bawah sketsa ada tulisan tangan. Sama seperti tulisan di belakang foto. Di bawah ombak, kita bertemu, Elise. Bima mengambil buku sketsa itu. Dia membaliknya. Di halaman belakang ada kartu identitas tua. Kartu identitas karyawan hotel. Nama di kartu itu, Rahmat. Jabatan, perancang bangunan. Tanggal mulai, 1934. Bima terdiam. Rahmat. Pria di foto itu Rahmat. Dia adalah kekasih Elise. Dia bukan orang sembarangan. Dia perancang bangunan hotel ini. Dia mungkin yang merancang kolam renang tua. Tempat janji mereka. Bima menyadari mengapa suara itu tua. Rahmat pasti hidup lebih lama. Setelah Elise meninggal, Rahmat pasti sangat hancur. Dia tetap tinggal di hotel. Di kamar 557. Kamar ini bersebelahan dengan kamar Elise. Dia mengawasi kamar 555. Bima melihat kembali coretan di dinding. Ada banyak kalender tahunan. Lingkaran merah di tanggal kematian Elise. Rahmat menghitung hari. Dia tidak pernah melupakan Elise. Dia menjaga kamar 555. Bima mencari petunjuk lain. Dia melihat sudut kamar. Ada cermin. Cermin kecil yang retak. Cermin itu sangat kusam. Bima mendekat. Dia membersihkan permukaan cermin dengan lap. Tiba-tiba, dia melihat pantulannya. Lalu, di samping pantulan itu, ada bayangan buram. Bayangan seorang pria. Pria itu berdiri di belakang Bima. Pria itu menatap intens. Wajahnya sedih. Matanya sayu. Bima berbalik cepat. Tidak ada. Hanya kamar kosong. Bima kembali ke cermin. Bayangan itu hilang. Bima merasa cermin itu adalah portal. Portal untuk melihat Rahmat. Bima memegang buku sketsa. Dia berbicara ke cermin. Rahmat, saya Bima. Saya datang untuk membantu Elise. Tiba-tiba, kaca cermin bergetar. Getarannya terasa di tangan Bima. Lalu, terdengar suara. Suara itu persis seperti bisikan di dinding. Pergi. Jaga. Elise. Suara itu penuh kesedihan. Bima mengerti. Rahmat tidak mengusirnya. Rahmat meminta Bima menjaga Elise. Rahmat masih terperangkap di kamar ini. Dia menjaga janji mereka. Dia terperangkap oleh rasa bersalah dan cinta. Bima melihat ke dasar kamar. Ada tumpukan kain tua. Bima menggeser kain itu. Di bawahnya ada papan longgar. Bima mencungkil papan itu. Di bawah papan, ada lubang kecil. Di dalam lubang itu, ada barang-barang tersembunyi. Ada kunci-kunci tua. Ada beberapa cetak biru bangunan. Dan ada selembar surat. Surat itu ditujukan kepada Elise. Ditulis oleh Rahmat. Surat itu belum terkirim. Bima mengambil surat itu. Isinya pengakuan Rahmat. Dia tidak bisa menepati janji. Dia terlalu takut. Dia minta maaf. Dia bilang dia akan selalu menjaga Elise. Surat itu adalah penyesalan Rahmat. Penyesalan yang mengikatnya di kamar 557. Bima menyatukan semua barang bukti. Boneka Elise. Foto Rahmat. Buku harian Elise. Dan surat penyesalan Rahmat. Bima yakin. Dia harus menyatukan mereka. Dia harus membawa surat Rahmat ke kamar 555. Dia harus pergi sekarang. Kamar 557 terlalu berat. Bima menaruh buku sketsa Rahmat di meja. Dia menutup pintu 557. Dia kembali ke kamar 555. Di kamar 555, Bima menaruh surat Rahmat di samping boneka Elise. Dia membiarkan Elise membaca surat itu. Ini adalah kunci narasi 6. Kunci untuk kedamaian terakhir mereka. Penemuan di bawah lobi.
Bima berada di kamar 555. Dia meletakkan surat penyesalan Rahmat di sebelah boneka porselen Elize. Dia mengatur kamera untuk merekam. Bima yakin surat ini kunci ketenangan Elize. Surat ini adalah pengakuan cinta dan penyesalan Rahmat. Bima duduk di kursi goyang. Kursi itu tidak bergerak. Suasana kamar terasa sunyi. Bima berbicara pelan. Dia berbicara kepada Elize. Elize, Rahmat mencintai kamu. Dia menjaga kamu selama ini. Dia menulis surat ini untuk kamu. Dia menunggu reaksi. Menunggu tanda. Sesaat, tidak ada apa-apa. Lalu, Bima melihat boneka porselen. Boneka itu terletak miring. Bima tidak menyentuhnya. Dia mengira itu hanya pergeseran biasa. Tiba-tiba, suara tangisan muncul. Suara itu sangat halus. Itu suara perempuan. Suara itu terdengar sangat dekat. Bima mengarahkan mikrofon ke boneka dan surat itu. Tangisan itu semakin jelas. Tangisan yang penuh kelegaan. Bima berbicara lagi. Elize, Rahmat sangat menyesal. Dia di kamar sebelah. Dia tidak bisa pergi karena kamu. Bima ingin Elize tahu. Rahmat terikat karena cinta. Saat itu, pintu kamar 555 bergerak. Pintu itu tertutup rapat. Tapi gagang pintu bergerak ke bawah. Perlahan. Seolah ada yang memegangnya. Bima menahan napas. Dia tidak panik. Gagang pintu kembali ke posisi semula. Lalu, Bima mendengar suara lain. Suara itu seperti desahan napas lega. Suara itu datang dari dinding yang membatasi kamar 557. Bima mengambil buku harian Elize. Dia membacakan beberapa kalimat terakhir. Kalimat tentang janji di bawah ombak. Bima menutup buku itu. Dia menyatukan semua benda. Boneka, foto Rahmat, surat Rahmat, dan buku harian Elize. Kalian harus bersama, kata Bima. Janji kalian di laut, di bawah ombak. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lebih dingin dari malam sebelumnya. Lampu kamar berkedip cepat. Bima merasa aura kuat hadir. Itu bukan aura menakutkan. Itu aura energi besar. Bima melihat ke cermin kamar mandi. Dia melihat sekilas bayangan. Bukan hanya satu, tapi dua bayangan. Bayangan perempuan dan laki-laki. Mereka berdiri bersebelahan. Mereka saling memandang. Bayangan itu tersenyum. Bima berbalik. Kamar 555 tetap kosong. Dia melihat ke meja. Di meja, surat Rahmat telah bergerak. Surat itu kini menutupi boneka porselen Elize. Seolah Rahmat memeluk Elize. Bima merasa misinya hampir selesai. Dia telah menyatukan mereka. Tapi janji mereka adalah di bawah ombak. Bima teringat tulisan di cermin. Dia harus membawa mereka ke laut. Tiba-tiba, pintu kamar 555 kembali bergerak. Gagang pintu turun. Kali ini, pintu terbuka perlahan. Angin laut masuk ke kamar. Padahal jendela tertutup. Bima melihat ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu itu terbuka sendiri. Seolah ada yang menyuruh Bima keluar. Menyuruh Bima menuju laut. Bima mengambil semua benda itu. Dia mengemasnya ke dalam tas khusus. Dia harus segera pergi ke pantai. Pantai tempat Hotel Marbella berdiri. Bima keluar kamar 555. Pintu itu tertutup sendiri di belakangnya. Dia berjalan menuju lobi. Bima melihat ke kamar 557. Dia merasa ada kedamaian di kamar itu. Tidak ada lagi tekanan berat. Rahmat mungkin telah dibebaskan. Bima keluar dari hotel. Dia menuju tepi pantai. Malam masih gelap. Suara ombak sangat keras. Ini adalah aksi terakhir Bima. Aksi untuk menepati janji di bawah ombak. Isi kotak kayu dan kenangan Elize.
Bima berdiri di tepi pantai Anyer. Ombak besar memecah di depannya. Pasir pantai dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bima membawa tas kecilnya. Di dalamnya ada benda-benda Elize dan Rahmat. Dia menyalakan kamera. Dia merekam pemandangan. Gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar. Bima menjelaskan tujuannya. Dia akan menepati janji di bawah ombak. Dia akan mengembalikan ketenangan arwah. Bima mengambil buku harian Elize. Dia mengambil surat penyesalan Rahmat. Dia memegang boneka porselen. Dia memegang foto Rahmat. Semua benda ini saksi cinta mereka. Bima berjalan mendekati air. Kakinya mulai basah. Air laut terasa dingin menusuk. Dia mencari tempat yang tenang. Dia menemukan batu karang besar. Dia duduk di sana. Dia membuka surat Rahmat. Dia membacanya lagi. Kata-kata penyesalan Rahmat sangat kuat. Aku akan selalu menjagamu, Elize. Meskipun kau pergi, hatiku tetap di sini. Bima merasa sedih. Cinta mereka tragis. Dia mengambil buku harian Elize. Dia membalik halaman terakhir. Elize menulis tentang keputusasaan. Dia merasa laut adalah satu-satunya pelarian. Dia ingin laut menyatukan kembali. Bima menaruh kedua surat itu bersama. Dia menaruh boneka di atasnya. Boneka itu seperti perwujudan Elize. Bima yakin. Kedua arwah itu mengawasinya. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Angin itu membawa aroma bunga. Aroma melati yang kuat. Bima tahu. Elize hadir di sana. Bima berbicara ke laut. Elize, Rahmat, kalian telah bersatu. Rahmat telah meminta maaf. Kalian bebas sekarang. Bima mengambil benda-benda itu. Dia harus melepaskannya ke laut. Ini simbolis. Simbolis menyatukan janji mereka. Tapi dia tidak ingin mencemari laut. Dia mencari cara. Dia melihat sekeliling. Dia menemukan serpihan kayu besar. Kayu itu bersih. Bima menaruh boneka, surat, dan foto di atas kayu itu. Dia akan melepaskan rakit kecil. Bima menyalakan korek api. Dia membakar sedikit ujung surat Rahmat. Dia ingin ini menjadi ritual pelepasan. Api kecil menyala. Asap tipis mengepul. Bau kertas terbakar tercium. Saat api mulai membesar, Bima mendorong rakit kayu itu. Dia mendorongnya ke tengah ombak. Ombak besar membawa rakit itu pergi. Rakit itu berlayar menjauh. Api kecil tetap menyala di atas rakit. Bima merekam rakit itu menjauh. Rakit itu terlihat seperti bintang kecil di laut gelap. Rakit itu membawa kisah cinta yang sedih. Saat rakit itu semakin jauh, Bima mendengar suara lagi. Kali ini bukan tangisan. Bukan bisikan. Itu adalah tawa. Tawa anak-anak kecil. Tawa riang. Bima menoleh ke arah hotel. Tawa itu datang dari arah kolam renang tua. Bima terkejut. Kenapa tawa itu muncul sekarang? Dia teringat tragedi kolam renang. 2 anak tenggelam. Tawa ini sangat berbeda dari aura kolam renang tua malam sebelumnya. Tawa ini riang. Bima berpikir. Mungkin Elize dan Rahmat telah dibebaskan. Ketenangan mereka memengaruhi area lain. Mungkin mereka menenangkan entitas anak-anak itu. Bima melihat kembali ke laut. Rakit kayu sudah hilang. Api telah padam. Hanya ada laut yang tenang. Bima merasa damai. Misteri Marbella hampir selesai. Dia menghela napas lega. Dia berhasil. Dia tidak hanya menguji nyali. Dia menyelesaikan masalah spiritual. Dia memberikan kedamaian. Misi terakhir di kamar 555. Bima kembali ke kamar 555. Pagi sudah menjelang. Cahaya matahari masuk lewat jendela besar. Kamar itu terlihat bersih. Debu seolah berkurang. Suasana kamar terasa ringan.
Tidak ada lagi hawa dingin. Dia duduk di tepi kasur. Dia menyalakan kamera. Ini adalah rekaman terakhir di kamar 555. Dia akan memberikan kesimpulan. Bima berbicara ke kamera. Dia merangkum temuan. Dia menjelaskan siapa Elise van der Steen. Dia menunjukkan identitas Rahmat, kekasih Elise. Dia menghubungkan semua bukti. Boneka, surat, kolam renang, dan kamar 557. Misteri kamar 555 bukan tentang hantu jahat, kata Bima. Ini adalah tragedi cinta yang terputus. Elise bunuh diri karena dilarang menikah. Rahmat menjaga arwahnya, terikat penyesalan. Bima menjelaskan ritual pelepasan. Dia membawa benda-benda kenangan mereka ke laut, ke tempat janji mereka, di bawah ombak. Saat Bima berbicara, dia melihat ke kursi goyang. Kursi itu diam, tidak bergerak. Bima merasa senang. Kehadiran Elise telah tenang. Tiba-tiba, Bima melihat sesuatu di meja. Sebuah benda kecil. Benda itu berkilauan. Bima mendekat. Itu adalah sebuah cincin. Cincin kuningan tua. Cincin itu sangat sederhana. Cincin itu pasti tidak ada sebelumnya. Bima yakin. Dia sudah mengosongkan meja. Bima mengambil cincin itu. Cincin itu terasa hangat. Cincin itu adalah cincin kawin. Atau cincin tunangan. Bima yakin ini milik Elise atau Rahmat. Dia melihat ke kamera. Ini adalah tanda perpisahan, kata Bima. Mereka meninggalkan ini sebagai kenangan. Sebagai bukti mereka akhirnya bersama. Bima meletakkan cincin itu di telapak tangan. Dia merenung. Cincin ini adalah penutup cerita. Cerita cinta yang sedih. Dia melihat sekeliling kamar. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi ketukan. Kamar 555 sekarang hanya kamar tua. Bukan lagi kamar angker. Bima berjalan ke kamar mandi. Dia melihat cermin kusam. Tulisan, di bawah ombak, telah hilang. Cermin itu hanya memantulkan wajah lelah Bima. Dia kembali ke kamar utama. Dia merekam sudut-sudut kamar. Dia menunjukkan perbedaan suasana. Kamar 555 telah damai. Bima menyimpulkan segalanya. Dia tidak hanya mencari hantu. Dia menemukan cerita. Dia membantu jiwa yang terperangkap. Dia mengemas semua peralatannya. Dia menaruh cincin itu di tas kecil. Dia akan menyimpannya. Sebagai pengingat. Pengingat tragedi Marbella. Sebelum keluar, Bima berdiri di tengah kamar. Dia membungkuk sedikit. Selamat tinggal, Elise dan Rahmat. Semoga damai. Bima membuka pintu kamar 555. Dia melihat ke kamar 557. Pintu kamar itu masih tertutup. Bima merasa Rahmat sudah pergi. Dia berjalan menuju lobi. Dia bertemu Pak Heru. Pak Heru terlihat lega. Kamar 555 terasa berbeda. Mas Bima, kata Pak Heru. Terima kasih banyak. Bima tersenyum. Misterinya sudah selesai. Pak Heru. Mereka sudah tenang. Akhir eksplorasi dan kesimpulan. Bima duduk di depan laptop. Dia sudah kembali ke studio. Semua rekaman dari Hotel Marbella sudah terkumpul. Dia siap membuat video terakhir. Narasi 9 adalah penutup dan kesimpulan. Dia berbicara langsung ke kamera studionya. Dia menggunakan gaya bicara cepat dan informatif. Eksplorasi Hotel Marbella Anyer selesai, kata Bima. Saya bukan hanya uji nyali. Saya menemukan sejarah tragis. Bima mulai memutar klip-klip penting. Klip rekaman suara tangisan di kamar 555. Klip jejak kaki basah di kolam renang kering. Klip bisikan dari kamar 557. Dia menampilkan bukti arsip. Foto Elise van der Steen. Foto Rahmat. Surat penyesalan Rahmat.
Bima menyajikan fakta, bukan sekadar mitos horor. Fakta 1. Kamar 555 adalah saksi bunuh diri Elize, jelas Bima. Bukan pembunuhan noni Belanda. Ini tragedi cinta terlarang. Fakta 2. Rahmat, kekasih pribumi Elize, adalah perancang hotel, lanjut Bima. Dia terikat janji, di bawah ombak. Dia menjaga kamar 555 dari kamar 557. Fakta 3. Kolam renang tua adalah tempat janji mereka, tegas Bima. Aura negatif kolam terkait dengan kesedihan mereka. Bima menjelaskan tindakannya. Dia menyatukan benda kenangan mereka. Boneka, surat, dan foto. Dia melepaskannya ke Laut Anyer. Menepati janji, di bawah ombak. Dia menunjukkan rekaman akhir. Kamar 555 yang tenang. Lobi yang damai. Bima menunjukkan cincin kuningan. Cincin itu adalah hadiah perpisahan. Bukti mereka telah bersatu. Hasilnya, dua arwah terikat cinta telah bebas. Simpul Bima. Energi negatif di Marbella mereda. Ini bukan horor. Ini duka yang harus diselesaikan. Bima memberikan wawasan praktis. Pentingnya sejarah. Jangan hanya mencari hantu. Cari tahu kisahnya. Cerita asli selalu lebih kuat. Pendekatan empati. Perlakukan entitas sebagai manusia. Jiwa terikat karena emosi, bukan kejahatan. Aksi simbolis. Ritual pelepasan sederhana bisa membantu. Menepati janji yang belum selesai. Bima memberikan tips untuk penonton. Jika Anda mengunjungi tempat angker, jangan provokatif. Dengarkan ceritanya. Hormati kesedihan di sana. Hotel Marbella Anyer kini damai, tutup Bima. Saya menyelesaikan misi saya. Saya menemukan lebih dari sekadar penampakan. Saya menemukan cinta sejati. Marbella bukan lagi cerita hantu. Ini adalah monumen cinta. Kisah Elize dan Rahmat kini tenang di bawah ombak Anyer. Eksplorasi Bima membuktikan. Di balik misteri tersembunyi, selalu ada kebenaran. Hotel tua ini akhirnya damai. Kita harus menghormati tempat angker. Kita harus memahami kisahnya.